Shalom teman-teman sekolah Minggu GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah Minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah Minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer. Atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa, mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini Kak Mary bisa bertemu dengan adik-adik meskipun kita tidak secara langsung. Tapi kita bersyukur, tetap semangat untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mengucap syukur, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami, urapi adik-adik kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucap syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Karena Tuhan memberikan matahari yang cerah, udara yang bisa kita nikmati, tubuh yang sehat, sukacita kita bisa tertawa, kita masih bersama papa mama, saudara-saudara, teman-teman yang terkasih, semua karena kasih Tuhan Yesus buat kita. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur dengan memuji matahari bersinar terang. Memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita masih merasakan masa pandemi yang membuat kita khawatir, yang membuat kita jenuh di rumah, yang membuat kita
bosan, tidak bisa bertemu teman, atau masih bersungut-sungut karena harus belajar di rumah, tidak bisa pergi jalan-jalan, harus beradaptasi dengan memakai masker, menjaga jarak, kemudian selalu harus mencuci tangan. Adik-adik, tapi kita patut bersyukur karena dalam segala keadaan kasih Tuhan Yesus tidak pernah lepas dari hidup kita. Nah, Kak Mary sedang bersama dengan peliharaan kakak nih. Ada burung, ada ikan-ikan yang selalu kakak pelihara dengan kasih, kakak rawat sehingga mereka tidak kekurangan makan, mereka tidak sakit. Nah, bagaimana dengan burung-burung di udara? Bagaimana dengan ikan-ikannya di sungai, di laut? Mereka juga tidak kekurangan karena kasih Tuhan Yesus yang pelihara mereka, kasih Tuhan yang merawat mereka. Yuk kita baca di dalam Alkitab bagaimana Tuhan mengajarkan bahwa Dia memelihara kita melebihi burung dan ikan-ikan itu. Kita buka Matius 6 ayat 25 dan 26. Kakak akan bacakan buat adik-adik ya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, adik-adik, kita jauh melebihi burung-burung itu. Kita bagai biji mata Tuhan yang Dia pelihara, Dia kasihi, Dia jaga dengan luar biasa. Sekalipun dunia ini banyak masalah, dunia ini sedang mengalami pandemi, kita bersyukur kasih Tuhan yang luar biasa memelihara hidup kita. Yuk kita memuji nama Tuhan lagi di dalam kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, demikian kasih Tuhan Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Tuhan Yesus. Dan seindah pelangi, lebih indah kasih Tuhan Yesus. Yuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dengan memuji nama Tuhan, kita akan menyambut firman-Nya.
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin setiap kami untuk mengikuti ibadah anak pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 27, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadapi Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.' Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka,
memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik pasti tahu kan ini gambar apa aja? Betul, ini gambar beraneka jenis kapal. Ada kapal selam, ada kapal pesiar, kapal pinisi, dan beraneka jenis kapal lainnya yang mungkin kita belum pernah lihat ya di Indonesia. Wah, menarik ya. Ternyata ada banyak jenis kapal di dunia ini loh adik-adik. Lalu, apa adik-adik pernah naik kapal? Kalau adik-adik harus menyeberang antar pulau, misalnya adik-adik mau ke Bali, atau saat adik-adik bertamasya menyeberangi danau, pasti adik-adik pernah naik kapal. Naik kapal itu sangat menyenangkan karena kita seolah bisa menyeberangi lautan yang sangat luas. Tetapi kita perlu juga loh berhati-hati saat naik kapal. Karena di tengah laut, sewaktu-waktu juga bisa terjadi bahaya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia tidak sedang pergi tamasya atau berlibur adik-adik, tetapi saat ia ada di dalam kapal, saat itu ia sedang menjadi seorang tahanan. Wah, di dalam kapal dia berdesak-desakan dan pasti naik kapal yang gak bagus. Saat itu mereka berlayar ke kota Roma. Dan di saat berlayar, di tengah laut datanglah angin badai yang membuat kapal itu terombang-ambing dan nyaris tenggelam. Semua panik. Mereka membuang beberapa muatan, juga alat-alat di kapal, serta gandum sebagai bahan makanan mereka. Tetapi mereka tidak dapat melawan gelombang itu adik-adik. Badai terus mengancam, bahkan beberapa hari lamanya mereka terombang-ambing hingga khawatir dan hampir putus asa. Mereka takut, wah mungkin mereka tidak akan selamat sampai tujuan. Tapi dalam keadaan itu, Rasul Paulus menasihatkan mereka untuk bersandar dan percaya kepada Tuhan. Dia akan menjaga dan memberikan perlindungan, kata Rasul Paulus. Dan Paulus malah mengajak orang-orang itu semua yang tadinya sedih dan tidak mau makan untuk makan agar semuanya punya kekuatan. Setelah itu mereka kembali bekerja mengurangi muatan kapal sehingga kapal menjadi ringan dan tidak jadi tenggelam. Namun ternyata masih ada masalah lain loh adik-adik. Kapal mereka tiba-tiba menabrak busung pasir sehingga buritannya, badan kapalnya itu hancur dan kapal menjadi kandas. Wah, keadaan menjadi lebih kacau lagi. Dan di saat itu, para prajurit bermaksud untuk membunuh orang-orang itu agar mereka tidak berenang melarikan diri. Tetapi sekali lagi, karena keberadaan Rasul Paulus yang sangat baik di sana, menjadikan kepala perwira
membatalkan rencana pembunuhan itu. Mereka diminta berenang dan yang lain menyusul dengan menggunakan papan-papan pecahan dari bagian kapal. Dan semua yang ada di kapal akhirnya sampai ke daratan dengan selamat. Nah, adik-adik, banyak orang di saat menghadapi bahaya di lautan biasanya nih menggunakan pelampung nih adik-adik, seperti adik-adik lihat. Yang bentuknya kayak donat itu loh. Nah, itu pelampung agar kita tidak tenggelam. Selain pelampung seperti itu, ada juga yang menyediakan dan menyiapkan life jacket. Jaket ini adik-adik tujuannya agar kita juga mengapung dan tidak tenggelam di saat kapal yang kita tumpangi itu harus tenggelam. Nah, adik-adik, tapi ada yang lebih penting dari semua itu. Sama seperti yang Rasul Paulus ajarkan melalui firman Tuhan, Rasul Paulus mengajak kita mengandalkan Tuhan di saat kita ada dalam bahaya. Gimana sih cara mengandalkan Tuhan dalam bahaya? Salah satunya yaitu dengan berdoa. Hayo, siapa di sini yang rajin berdoa? Siapa di sini yang bukan cuma saat bahaya, tapi dalam setiap waktu mau berdoa? Adik-adik, ayo kita rajin berdoa. Bukan cuma berdoa sendiri, tapi adik-adik boleh loh ajak mama papa untuk berdoa bersama, supaya Tuhan menjaga keselamatan kita semua. Terkhusus adik-adik dan papa mama di rumah. Percaya deh adik-adik, kalau kita mau berusaha dan kita mau rajin berdoa, maka Tuhan pasti akan melindungi kita semua dengan lebih lagi dan dengan caranya yang luar biasa. Nah, jadi siapa di sini yang mau rajin berdoa? Yuk, sekarang waktunya kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu mengingat Tuhan dalam doa. Dan kami mau berdoa bukan hanya ketika kami dalam bahaya, tapi ketika kami harus bersyukur, ketika kami senang, kami akan mengingat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk papa mama, terima kasih untuk sekolah kami, terima kasih untuk gereja kami dan teman-teman kami yang hadir di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami. Engkau sangat menyayangi kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami semua dan keluarga kami di rumah kesehatan yang baik, hingga kami nanti bisa kembali berkumpul, baik itu di sekolah maupun di gereja. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah belajar dari Paulus bahwa perlindungan Tuhan bekerja selalu dalam hidup kita orang-orang yang percaya, dan Paulus juga mengajarkan kita untuk berdoa memohon kepadanya dalam segala situasi yang kita hadapi. Yuk kita mau mengucap syukur dengan kita mempersembahkan persembahan kita. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Mazmur 9 ayat 10 sampai 11. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik, supaya segala apa yang kita dapatkan hari ini melalui firman-Nya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita dan bisa kita lakukan dalam hidup kita. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami, tiada henti, tiada batas. Kami bersyukur punya Allah yang selalu mendengar seruan kami, yang selalu menjaga kami dalam setiap pergumulan, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi dunia yang begitu mencekam kami. Terima kasih Tuhan, cinta Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang ada di rumah. Terima kasih atas cinta Tuhan Yesus buat papa mama yang boleh membimbing kami selalu. Terima kasih juga untuk kesehatan yang boleh Tuhan peliharakan buat kami di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya lindungi dari segala pergumulan, dan Tuhan kiranya anugerahkan dengan kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh lepas dari pandemi ini. Juga berdoa buat dunia ini supaya lepas dari pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga akan mempersembahkan persembahan kami yang sedikit ini Tuhan, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu. Demikian Tuhan, ibadah, puji-pujian, dan penyerahan hati kami kepadamu. Kiranya Tuhan boleh berkenan senantiasa atas hidup kami. Terpujilah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terkasih, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah memuji memuliakan namanya dan mendengarkan firman-Nya. Yuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus setia bersandar kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, dan selalu semangat untuk terus melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.